Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat GKT Gloria yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020 kembali kita dapat mengadakan ibadah bersama-sama melalui media online yang telah disediakan oleh segenap pengurus gereja kita. Dan mari kita ke seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah ini secara hikmat. Pada kesempatan ini saya mewakili jemaat dan majelis menyampaikan beberapa hal untuk kita semua. Pertama, ibadah online ataupun persekutuan doa selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja akan tetap memberikan suatu pelayanan ibadah setiap minggu pukul 8 pagi secara online dan persekutuan doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WITA. Mari kita mengajak seluruh anggota kita untuk ikut serta baik dalam ibadah mingguan maupun persekutuan doa yang diadakan setiap hari Selasa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lause Novia yang melayani firman Tuhan pada minggu ini, dan kepada seluruh tim pelayanan tata ibadah, liturgos, singer, pemusik, sound system, dan multimedia yang telah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam pelayanan. Dan bagi jemaat yang membutuhkan satu pelayanan khusus, silakan dapat menghubungi majelis setempat maupun hamba Tuhan di gereja kita. Dan kami juga menyampaikan pada bulan ini bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus saudara Andreas Ferry Irawan dengan saudari Inge Nidia Kristina yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Juni 2020 pukul 4 WITA di GKT Gloria Cakranagara. Kami mohon dukungan doa dari jemaat sekalian, memohon berkat dari Tuhan kepada kedua mempelai. Dan juga kami tak lupa menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat kita yang berulang tahun pada minggu ini. Ibu Indah Wati Susilo yang berulang tahun pada tanggal 3 Juni, Ibu Samantha Ayu Lestari Silalahi yang berulang tahun juga pada tanggal 3 Juni, Saudari Ivo Susan yang berulang tahun pada 4 Juni, Saudara Daniel Trinugroho yang berulang tahun pada tanggal 6 Juni, dan kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berulang tahun. Dan juga tak lupa kami sampaikan, selama pandemi COVID-19 ini kami menghimbau kepada setiap kita untuk tetap mengikuti arahan pemerintah, menjauhi keramaian, tetap menjaga jarak, memakai masker setiap kita keluar, mencuci tangan secara berkala dan sesering mungkin, serta menjaga pola hidup sehat. Karena hanya dengan menjaga kondisi imun kita, maka kita akan terhindar dari COVID-19. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan maupun perpuluhan, bahwa gereja menyediakan tempat persembahan secara khusus, baik langsung kepada gereja maupun dapat ditransfer melalui rekening gereja GKT Gloria Cakranagara. Demikian warta gereja tertanggal Minggu 7 Juni tahun 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu karunia yang besar dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa boleh beribadah walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Dan pada pagi hari ini saya mengundang setiap kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyongsong ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh.
Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, karena ibadah ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita mengikuti panggilan Tuhan dengan kita mau beribadah kepada Tuhan, agar kita mendapatkan kekuatan dan kelegaan untuk kita menghadapi masa-masa yang mendatang. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan dalam satu pujian yang akan kita nyanyikan. Kita mau berdiam dekat Bapa, menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kami mau berdiam Tuhan, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
hadirat-Mu, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah Tuhan. Itu suatu anugerah yang besar di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa datang memenuhi panggilan-Mu pada hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami memuji Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan, kami kasihkan untuk Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Engkau menyertai setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah kami mau Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mari beracara Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan terlebih lagi, Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita, sehingga kita menjadi umat tebusannya, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Dan biarlah kita mau memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau datang dan lebih dalam untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 32 ayat 5 berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan jaminan buat kita. Tak kala kita datang dengan sungguh-sungguh mengaku di hadapan hadirat Tuhan akan segala dosa-dosa kita, kita dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengaku segala dosa-dosa kita. Tuhan, pujian yang baru kami nyanyikan tadi Tuhan. Kami menyanyi, kami menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi kami sadar Tuhan, kami belum mampu melakukannya Tuhan. Kami masih seringkali mendukakan hati-Mu dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami. Tuhan, saat ini kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mohonkan belas pengasihan dan pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Agar Kau melawat setiap hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa kami sembunyikan dosa kami dari hadapan-Mu Tuhan. Karena kami berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Allah yang menyelidiki jauh ke dalam lubuk hati kami. Biarlah saat ini Tuhan, Kau melawat kami, menguduskan hati kami Tuhan. Agar kami berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Kami melanjutkan ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tak kala kami datang dengan sungguh-sungguh, kami mengaku dosa kami, Engkau akan mengampuni kami Tuhan. Dan kami mau berjanji Tuhan, untuk kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kau hidup di dalam hati kami dan kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan keluar dari Engkau Tuhan. Dan kami mau melekat sepanjang waktu kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami sudah diampuni saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan ini merupakan tekad kita untuk kita mengasihi lebih dalam lagi Tuhan. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum nama, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Saya undang Bapak itu berdiri. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Amsal ketiga ayat yang kelima sampai dengan keenam, yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu
maka ia akan meluruskan jalanmu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi petunjuk hidup baru kita dalam kita menghadapi hari-hari ke depan. Dan biarlah dengan tetap bangkit berdiri dengan jemaat Tuhan di sepanjang abad dan di sepanjang zaman, kita akan memperbarui ikrar pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Dan biarlah tibalah kita saatnya untuk kita memberikan persembahan, dan kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, bisa melalui transfer, melalui rekening yang tertulis di dalam layar, atau Bapak Ibu bisa datang ke gereja memberikan dalam kotak yang telah disediakan oleh majelis jemaat di gereja. Dan biarlah kita mau memberikan persembahan kita, terutama kita mau memberikan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ini aku semua milikku, ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku semua milikku, ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, ku
Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan segala berkat dan anugerah yang baik yang sudah boleh kami terima daripada Engkau Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah kami mau memberikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang menolong para majelis jemaat, biarlah bisa mengelola persembahan ini untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau membawa beberapa pokok doa kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan gembala sidang bagi gerejamu dan jemaatmu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengirimkan seorang gembala sidang bagi kami menurut waktu dan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa itu yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada banyak kesusahan, ada banyak kesulitan yang kami hadapi Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami mau datang di hadapan hadirat-Mu, dan kami memohon kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, tak kala kami meminta dengan sungguh-sungguh Tuhan, Engkau akan memberi dan menjawab setiap kebutuhan kami menurut waktu dan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, kami mau berdoa untuk para medis Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang menolong mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari pandemi COVID ini Tuhan. Dan semakin banyak Tuhan orang yang terjangkit COVID boleh disembuhkan menurut waktu dan kehendak-Mu. Tuhan, pulihkanlah negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mengasihi dan mencintai Indonesia Tuhan. Dan biarlah kami mohonkan pemulihan yang daripada-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Kiranya Kau memberikan hikmat Tuhan, memberikan bijaksana untuk mereka boleh mengambil keputusan apa yang mereka harus lakukan Tuhan menghadapi pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami membawa doa-doa kami untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Indahwati Susilo. Kami mau berdoa untuk Ibu Samantha Ayu Lestari Silalahi. Kami mau berdoa untuk Saudari Ivon Susan. Dan kami mau berdoa untuk Saudara Daniel Trinugroho. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau boleh tambahkan 1 tahun dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan berkat, anugerah, damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh diberikan sukacita, mereka boleh diberikan penghiburan, kekuatan dalam menghadapi hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba waktunya kita akan disegarkan oleh pemberitaan firman Tuhan oleh hambanya Losenovi. Dan biarlah pujian yang akan kita naikkan ini boleh membantu kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini aku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah masa yang tidak pasti ini, di tengah-tengah masa yang mungkin mengkhawatirkan sebagian besar di antara kami, Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati waktu yang singkat ini, supaya kami sungguh membuka hati dan pikiran kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, bahkan bukan hanya memahami, mengerti, tetapi juga Tuhan, kami mohon dengan kuasa kasih-Mu, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Kita sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk beribadah, dan saya merasa senang hari ini untuk dua hal. Yang pertama adalah karena ini adalah pertama kalinya saya berkhotbah di mimbar umum GKT Cakra. Jadi saya sangat bersukacita, dan juga yang kedua saya bersukacita karena dari awal ketika saya mengikuti ibadah ini, saya melihat rekan-rekan tim pelayanan dari GKT Cakra yang begitu bersemangat mempersiapkan semuanya ya. Ada tim soundman, dari kameramen semuanya, singer, liturgos, dan juga pemain musik. Semuanya saya pikir sangat bagus dan kompak. Dari semua pemain musik yang paling ganteng Pak Robert ya.
Ya jangan tersinggung yang muda ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya sebenarnya lebih suka menyebutnya sebagai sebuah sharing ya. Jadi apa yang saya dapat ketika saya membaca Alkitab, ketika saya membaca buku, itu yang saya ingin saya sharingkan pada pagi ini, yaitu tentang the remnant atau bisa dikatakan sisa. Remnant itu berarti sisa. Saya ingin mengatakan bahwa luput dari malapetaka untuk meneruskan misi Allah. Itulah yang saya maksud dengan sisa di sini. Apa yang disisakan? Yaitu umat Tuhan. Selalu ada umat Tuhan yang luput dari bencana, dan sisa itulah yang Tuhan pakai untuk meneruskan misi Tuhan di dunia ini. Saya sangat bersyukur hari ini. Sekali lagi saya berharap kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Nah, dalam satu masa kehidupan umat Allah, bangsa Israel, Yehuda, mereka sempat dibuang ke negeri Babel itu selama 70 tahun. Tidak nanggung-nanggung, 70 tahun. Di dalam ruangan ini belum ada yang berumur 70 tahun ya. Mungkin ada juga jemaat di sini yang sudah berumur 70 tahun, ada kok yang senyum-senyum ya. Yang di rumah mungkin senyum-senyum juga. 70 tahun itu lama banget. Dan itu bukan masa yang enak karena umat Tuhan dibuang, dipindahkan dari tempat asal mereka ke satu tempat yang mereka sebenarnya tidak pernah ke sana, suatu tempat yang nggak enak, namanya aja dibuang ya, nggak enak. Nah itu selama 70 tahun. Mereka berangkat ke tanah Babel itu, tanah pembuangan, dalam tiga kloter ya kalau kita pakai istilah hari ini, 3 kali bagian, berangkat 3 kali. Tapi singkat cerita, saya mau katakan bahwa Tuhan pada akhirnya memulangkan mereka sebanyak 3 kloter juga. Jadi setelah 70 tahun masa mereka dibuang di tanah Babel, mereka yang tidak pernah kenal itu, satu keadaan yang benar-benar gak enak, mereka dipulangkan Tuhan, akhirnya kembali ke tempat mereka. Esra pasal 9 ayat 8 menyatakan demikian. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Esra pasal 9 ayat 8. Nanti kita akan membuka beberapa bagian Alkitab juga di dalam kitab Esra ya. Saya harap kita semua bisa mempersiapkan juga dengan baik. Nah, di dalam kitab Esra ini ada cerita-cerita. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, setelah kitab Esra itu Nehemia. Cerita yang dimuat di dalam 2 kitab ini itu sebenarnya berkesinambungan. Kalau di dalam kitab Esra itu meliput peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan rombongan yang pulang ke tanah mereka ya, umat Allah yang dipulangkan. Itu 2 rombongan yang pertama, dan fokus pada pembangunan kembali bait suci yang runtuh ya, garis bawah ini, fokus pada pembangunan bait suci yang runtuh. Tapi kalau Nehemia itu ceritanya lain lagi, fokus pada pembangunan kembali tembok Yerusalem. Jadi bisa dibayangkan waktu itu kondisi umat Allah sangat tidak menyenangkan. Yang runtuh bukan hanya harga diri mereka, tetapi juga bait Allah yang sangat mereka banggakan, dan juga tembok Yerusalem. Separah itu keadaan mereka saat itu. Separah itu malapetaka yang menimpa mereka. Tetapi setelah kita membaca kisah tersebut dengan lengkap, saya bisa sarikan di sini, maka kita akan tahu satu hal, bahwa ketika malapetaka menimpa umat Allah, selalu ada umat Allah yang disisakan untuk meneruskan pekerjaan Allah. Saya ulangi sekali lagi ya, anak muda kan hari ini sukanya quote, jadi saya kasih quote ini ya. Ketika malapetaka menimpa umat Allah, selalu ada umat Allah yang disisakan untuk meneruskan pekerjaan Allah. Amin. Ada yang ngomong amin di sini ya. Yang di rumah jawab juga ya. Nah, saya berikan contoh dalam Alkitab. Contoh dalam Alkitab seperti ini. Misalnya dalam kitab Kejadian pasal 7 sampai 8, itu kisah tentang air bah. Semuanya ludes kan ya? Semuanya ludes. Tetapi ada yang disisakan, Nuh dan keluarganya.
Ada yang disisakan. Kemudian Kejadian 19 itu tentang kisah Sodom dan Gomora. Siapa yang diselamatkan di situ? Lot, meskipun hampir nggak selamat juga. Diselamatkan, keluar dari malapetaka itu, dari murka Tuhan. Dan yang terakhir yang mau saya sebutkan adalah penganiayaan yang dilakukan oleh pemimpin pada waktu itu, pemimpin umat Allah, yaitu Ahab dan Isabel. Dari raja-raja, 1 Raja-Raja pasal 19. Di situ Tuhan jelas mengatakan Tuhan menyisakan 7.000 orang di Israel yang sama seperti Elia, nabi Tuhan pada saat itu, yang tidak menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang palsu. Jadi masih ada sisa. Di tengah begitu banyak nabi-nabi palsu, orang yang mengikuti ajaran-ajaran palsu tersebut, ternyata Tuhan masih sisakan 7.000 orang. Dan juga Elia, nabi Tuhan waktu itu. Nah, ini sangat menarik. Ternyata di dalam Alkitab, kita lihat tadi mulai dari kitab Kejadian ya, setiap kali ada malapetaka yang menimpa umat Allah, tapi terus-menerus Tuhan selamatkan. Tuhan berikan sisa, supaya yang dari yang tersisa itu sedikit pun, meskipun jumlahnya mungkin hanya sedikit, tapi bisa meneruskan misi Allah. Nah, itu yang luar biasa. Kita kembali ke kisah kita. Di dalam kitab Esra, pasal pertama ayat yang pertama, di situ menarik karena disebutkan satu nama yang ternyata bukan dari golongan orang percaya, bukan dari golongan umat Allah, yaitu seorang raja, Kores. Pasal 1 ayat 1 menyatakan demikian. Tuhan menggerakkan hati Kores. Kores waktu itu adalah Raja Babel. Dengan kata lain, ceritanya seperti ini. Umat Allah sedang dibuang, mereka ke negeri Babel, dan orang yang menjadi raja, yang menjadi kepala dari negeri tempat mereka dibuang itu, seorang yang bernama Kores. Tapi pasal 1 ayat yang ke-1 mengatakan Tuhan menggerakkan hati Kores, raja yang tidak mungkin percaya kepada Allah itu loh. Raja yang pasti tidak pernah percaya kepada Allah. Salah satu Raja Babel yang sangat terkenal itu adalah Kores. Dan di bawah pemerintahannya lah umat Allah dipulangkan kembali ke kampung halaman mereka. Bahkan Kores ini salah satu raja yang sangat terkenal. Cerita-cerita di luar Alkitab pun menyebutkan dia. Bahkan sampai hari ini juga saya lakukan ya. Saya mencari artikel tentang Raja Kores ini, dan ternyata artikel tentang beliau ini cukup banyak dan disebutkan sebagai Cyrus the Great. Ini nama dalam bahasa Inggrisnya ya. Dia disebutkan sebagai bukan pemimpin yang menindas. Jadi ketika pada masa itu pemerintahannya begitu besar, hampir seluruh wilayah Timur Tengah itu dikuasai oleh kerajaan Babel, kecuali Mesir. Hampir seluruh Timur Tengah dikuasai kecuali Mesir. Nah, umat Allah ketika dalam penindasan kerajaan Babel pada waktu itu, ternyata justru atas inisiatif Allah, dia memberikan kesempatan untuk umat Allah pulang kembali ke tempat mereka. Sehingga Kores disebutkan bukan sebagai pemimpin yang memperbudak, tetapi sebagai pemimpin yang membebaskan. Nah, itu idealismenya, itu adalah hal-hal yang dipercayai oleh Kores. Sehingga ketika dia membawahi satu umat, satu rakyat yang memang bukan dari Babel, bukan dari Persia, dia mengatakan bahwa memang apa yang menjadi kepercayaan mereka harus kita hargai, apa yang menjadi idealisme mereka harus kita hargai, sehingga orang-orang yang dijajah pada waktu itu bukannya ditindas, sekalipun memang dijajah ya kesannya, tapi mereka diberikan kebebasan. Kamu percaya kepada Allah mana? Oh ya wes, kamu pulang. Kamu mau lakukan apa? Membangun tembok Yerusalem. Oh ya, kamu pulang. Nah, itu. Jadi, hal yang bisa saya ajarkan di sini adalah Tuhan ternyata bisa memakai siapapun untuk menolong umatnya, meneruskan misi Allah. Raja yang tidak percaya kepada Allah ternyata dipakai oleh Allah untuk membebaskan umat Allah kembali ke tempat asal mereka. Sekali lagi ya, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong umatnya, meneruskan misinya. Bahkan Allah memakai Kores di sini. Esra pasal 1 ayat 3 sampai 4
Nah, ada di slide juga ya. Ya, ini cukup panjang, saya bacakan ya. Esra pasal 1 ayat 3 sampai 4. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Komplit, bukan hanya melalui Kores umat Allah diizinkan pulang, tapi ternyata dikasih bekal ya. Kamu pulang nanti akan diberikan bekal ini itu seperti tadi disebutkan di Alkitab. Ternyata Tuhan selain memakai Kores, orang yang tidak pernah disangka-sangka, ternyata Tuhan juga memberikan berkat tersendiri, misi penyelamatan yang sempurna. Dan saya akan mengatakan kepada kita bahwa ternyata mereka yang tersisa dari pembuangan, Tuhan tuntun untuk mendirikan bait suci kembali. Sekali lagi, mereka yang tersisa dari pembuangan itu setelah merana 70 tahun di negeri orang, ternyata Tuhan tuntun untuk kembali mendirikan bait suci. Siapa yang sangka mereka akan kembali lewat seorang raja yang tidak pernah mengenal Allah. Nah, inilah misi penyelamatan Allah. Dan kebahagiaan umat Allah ketika pulang bisa kita lihat di dalam Esra pasal 3 ayat 1 sampai 2. Kita bisa baca di slide. Esra pasal 3, ayat 12. Esra 3 ayat 12, di situ bagaimana mereka terharu, tetapi juga mereka menangis ketika mereka pada akhirnya kembali ke tanah tempat di mana mereka berasal. Ada hal yang masih harus mereka kerjakan. Ada misi Allah yang harus mereka selesaikan, sehingga bukan tanpa alasan Tuhan menyelamatkan ada sisa dari orang-orang yang terbuang itu kembali ke tanah mereka untuk meneruskan misi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam sejarah, bukan hanya di masa pembuangan ini saja umat Allah mengalami banyak kesulitan. Kalau kita membaca kitab Ester misalnya, itu juga menceritakan adanya kebencian pada diri seorang Haman yang ingin agar waktu itu umat Yahudi dibinasakan, tetapi pada akhirnya hal itu digagalkan. Dan menuju ke zaman yang selanjutnya, di masa Perang Dunia II, mungkin ada yang pernah mendengar satu nama ini, yaitu Anne Frank. Dia adalah seorang remaja pada masa Perang Dunia II, pada masa Nazi berkuasa dan membantai begitu banyak orang Yahudi. Dia pada akhirnya memang gak selamat ya, dia lebih tepatnya mati karena sakit. Tetapi buku hariannya yang waktu itu dia adalah seorang remaja, ditulis dengan baik dan banyak dibukukan dan banyak dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia. Kebencian Nazi terhadap orang Yahudi pada waktu itu sebegitu ganasnya, sebegitu bengisnya mereka, sehingga mereka berencana untuk benar-benar menghabiskan orang Yahudi. Nah, saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang sempurna di balik segala sesuatu yang terlihat jauh dari sempurna. Sekali lagi ya, ada maksud dan rencana Tuhan yang sempurna di balik segala sesuatu yang terlihat jauh dari sempurna. Apa yang bagus dari kisah bangsa Israel, bangsa Yehuda yang dibuang selama 70 tahun ke tempat yang mereka tidak pernah tahu? Tidak ada yang bagus dari kisah itu. Apa yang bagus dari kisah ketika umat Allah harus membangun kembali bait suci yang begitu megah dan jadi kebanggaan mereka sebagai umat Allah? Membangun kembali tembok Yerusalem. Apa yang bagus dari cerita Perang Dunia? Tidak ada. Tetapi ternyata Tuhan selalu menyisakan umatnya di dalam berbagai malapetaka, waktu demi waktu, zaman demi zaman, selalu ada sisa dari umat Tuhan yang memang Tuhan pakai seberapapun itu tersisa untuk kembali meneruskan misi Allah.
Di saat-saat yang terlihat menyedihkan sekalipun, saya yakin tangan Tuhan menolong umat-Nya. Saudaraku, di masa seperti ini, apa yang menjadi gundah gulana kita? Mungkin pekerjaan kita kah? Pelayanan kita kah? Studi kita, mungkin ada yang masih sekolah. Pekerjaan kita kah? Penghasilan kita kah? Banyak hal yang mungkin menjadi gundah gulana bagi kita. Tanpa bermaksud tidak prihatin dengan kondisi kita bersama, saya hanya ingin mengajak kita untuk saling menguatkan. Yang pertama, kita minta dari Allah supaya Allah menguatkan kita, dan biarlah kita juga bisa menguatkan orang lain di sekitar kita. Jikalau hari ini Tuhan masih menghendaki kita untuk hidup, jikalau hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, biarlah itu kita pakai untuk meneruskan misi Allah. Berarti masih ada hal yang harus kita kerjakan di dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami telah belajar, kami telah melihat penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa, bahwa Engkau di dalam masa-masa kehidupan kami, di tengah segala zaman ya Tuhan, Engkau terus memberkati kami umat-Mu, sehingga di tengah segala malapetaka, segala hal yang terburuk sekalipun, Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk kami meneruskan pekerjaan-Mu di dunia ini. Tuhan, kami mohon supaya firman ini boleh menguatkan setiap kami. Kami boleh terus terpanggil untuk menggenapi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus menguatkan kami. Bahkan biarlah di masa-masa seperti ini ya Tuhan, kami kembali diingatkan akan misi yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Bagaimana kami berkesempatan untuk mengabarkan tentang kasih Kristus di dalam kehidupan setiap orang yang lain melalui media sosial yang saat ini kami pakai. Biarlah kebenaran firman-Mu terus tersebar ya Tuhan kepada semua orang, kepada semakin banyak orang Tuhan pakai untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang terus memberikan kami semangat untuk menjalani kehidupan kami yang saat ini mungkin sulit. Engkau Allah yang terus memberikan kami pertolongan di tengah segala ketidakpastian ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Wah, kita mengucap syukur bahwa kita mempunyai Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita, yang senantiasa memberikan berkat-Nya menurut waktu dan kehendak-Nya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan memasuki 1 minggu ke depan. Mungkin keadaan tidak akan mudah, keadaan tidak akan gampang-gampang saja. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kita punya Allah yang senantiasa menolong kita, kita punya Allah yang senantiasa memberkati kita, dan Dia memegang setiap musim kehidupan kita. Karena kita tahu, karena saya pribadi tahu bahwa Dia baik dalam kehidupan kita. Apapun yang masalah yang akan kita hadapi, kita mau berserah kepada Tuhan, karena Dia yang memegang kehidupan kita. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan ini boleh menguatkan kita dalam menghadapi seminggu ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Atas kuasa-Mu, Kau Tuhan yang setia, di setiap musim hidupku, Kau selalu menyertai. Ku percaya padamu, Kaulah pengharapanku di setiap
setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku, ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, di setiap musim hidupku Kau selalu menyertai. Ku percaya padamu, pengharapanku di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku, ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya bersamamu Kau kekuatanku, takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya bersamamu Kau kekuatanku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan nyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Losanovi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Marilah kembali kepada segala aktivitas kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini kita bawa senantiasa di dalam kehidupan kita mulai saat ini dan selamanya. Marilah kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan selalu menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.